Wabarakatuh, kembali lagi bersama Bu Anis di pembelajaran sejarah peminatan. Oke, kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester 2 ya. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terus bagi anak-anak yang belum tuntas juga kalian memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan dengan cara remedi. Tapi masih ada ya 1-2 anak yang entah kenapa mereka malah justru lepas dari tanggung jawab mereka. Udah Ibu Japri juga, dan ternyata memang ya seperti itu. Jadi ya semua itu tergantung niatan kita ya. Jadi kalau kita punya niatan, oke, nilai saya kurang tuntas nih, saya berusaha lagi untuk mengerjakan lagi. Dari nilai tanggung jawab kalian untuk remedi itu pun ibu sudah sebenarnya udah ibu ambil nilai yang positif kayak gitu. Jadi dari kemauan kalian untuk remedi itu sudah poin plus sebenarnya. Jadi entah nanti walaupun nilai kalian masih remedi lagi, it's okay, nggak apa-apa, karena nilainya nanti juga masih ibu akumulasi kayak gitu. Jadi jangan pesimis kayak gitu. Kalau ada nilai kalian nggak tuntas, kalian ibu beri waktu untuk remedi, ya wes remedi aja kayak gitu. Kalau ada kendala langsung japri ke ibu, konfirmasi lah istilahnya kayak gitu. Kalau kalian konfirmasi, jadi kan ibu tahu, oh ada kendala sinyal nih, oh ada kendala HP-nya rusak nih. Nah kan jadi ibu tahu. Jadi ibu nggak mikir yang, oh emang dasarnya anak ini males kayak gitu, kan enggak. Oke. Nah untuk bab selanjutnya, ini kita akan masuk bab peradaban awal dunia. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ya, jadi sebelum semesteran tentang ya manusia purba dunia dan sebagainya. Sekarang kita akan bahas tentang peradaban awal dunia. Jadi peradaban awal sebenarnya itu terjadi secara menyeluruh ya. Cuman untuk hari ini kita akan membahas tentang peradaban Mesopotamia yang merupakan salah satu peradaban awal di Asia. Nah, subbabnya ini ibu akan masuk ke pendahuluan, kemudian kita akan pelajari Mesopotamia itu letak geografisnya di mana sih Bu? Kok saya baru dengar ya Bu? Kemudian pemerintahannya seperti apa? Kepercayaannya seperti apa? Ibadahnya seperti apa? Peninggalan kebudayaan seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Lanjut kita ke pendahuluan. Peradaban Mesopotamia adalah peradaban dunia yang berada di lembah sungai Eufrat dan Tigris yang saat ini mencakup beberapa negara, antara lain sebagai besar Irak, Syria, Iran, serta Turki Tenggara. Ya, belibet ya Ibu, tapi nggak apa-apa lah. Peradaban ini dikenal dengan The Fertile Crescent Line yang artinya daerah bulan sabit yang subur. Istilah ini sendiri baru diperkenalkan oleh seorang arkeolog Amerika Serikat, James Henry. Secara etimologis, kata Mesopotamia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu meso yang berarti pertengahan dan potamia yang berarti sungai. Dan secara mudahnya, Mesopotamia itu dapat disimpulkan bahwa adalah peradaban yang berada di tengah-tengah sungai Eufrat dan Tigris. Itu. Lanjut. Letak geografisnya, Mesopotamia itu terletak di Asia Barat Daya yang berbatasan dengan yang pertama Teluk Persia dan Iran itu di bagian sebelah timur dan timur laut. Kemudian Iran dan Turki itu di sebelah utara, Syria dan Yordania itu di sebelah barat, Saudi Arabia dan Kuwait itu di sebelah selatan. Nah, letak Mesopotamia itu berada di wilayah perlembahan yang terletak di antara dua sungai. Tadi apa sungainya? Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Hulu kedua sungai tersebut berasal dari dataran tinggi yang bergunung-gunung di Asia Kecil yang mengalir ke arah tenggara secara paralel, menyisir hamparan terbuka. Ini ada gambarannya. Hanya kurang dari 200 mil ya, kedua sungai itu saling mendekat.
Daerah yang dilalui kedua sungai itu pada umumnya subur. Sebab apa? Sebab daerah itu merupakan daerah yang berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari sungai Tigris dan Eufrat. Nah, itu subur banget ini karena yaitu tadi dilalui oleh sungai Tigris dan Eufrat. Oke. Pemerintahannya, kemudian sekarang pemerintahannya. Nah, kalau pemerintahan itu terdiri Mesopotamia itu terdiri dari bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria itu merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia itu siapa? Oh, oke, bangsa Sumeria. Nah, sehingga dengan hal itu, Sumeria itu pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria itu datang dari wilayah Asia Kecil sekitar tahun 3500 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria itu mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencarian. Nah, lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian. Jadi seperti sistem irigasi dan kanal. Karena mulai pinter ya mereka ya, maka dibentuk pembangunan sistem pengairan. Oke. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 tahun sebelum Masehi itu membangun 12 kota besar. Jadi bangsa Sumeria karena sudah menjadi bangsa yang besar ya, kemudian dia juga sudah membangun 12 kota-kota besar di antaranya kota Uk, kota Lagas, dan Nippur. Pada awalnya, kota-kota tersebut merupakan kota-kota yang berdiri sendiri, sehingga disebut negara kota. Kemudian terjadilah peperangan di antara kota-kota tersebut, dan yang kalah akan menjadi bawahan kota yang menang, yang lama-kelamaan memunculkan sistem pemerintahan kerajaan. Bangsa Sumeria itu mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh Raja Ur-Nammu. Namun, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria dapat ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Bangsa Akkadia. Jadi yang pertama tadi bangsa Sumeria. Sekarang kita masuk ke bangsa Akkadia. Ini bangsa kedua yang ada di peradaban Mesopotamia. Memasuki tahun 2500 sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadia. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria, jadi Sumeria bisa disingkirkan ya. Pemimpin bangsa Akkadia adalah Raja Sargon. Memilih Agade sebagai ibu kotanya. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad berbahasa Semit. Bangsa Akkad itu memuja banyak dewa dan juga memiliki cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan seperti cerita tentang Adoba, Etana, dan Gilgamesh. Bangsa Babilonia. Bangsa yang ketiga ya. Kerajaan Babilonia didirikan oleh bangsa Amorit yang disebut juga Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Babylon itu terletak kurang lebih 97 km di selatan kota Baghdad sekarang, di tepi sungai Eufrat, Irak Selatan. Babylon itu menjadi pemerintah ibu kota, perdagangan, dan keagamaan. Raja Babilonia yang terbesar adalah Hammurabi. Itu berjaya sekitar tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi itu terkenal sebagai pembuat undang-undang. Jadi menurut kepercayaan, undang-undang tersebut berasal dari pemberian Dewa Marduk agar dapat dibaca oleh masyarakat. Maka undang-undang itu dipahatkan pada tugu batu setinggi 8 kaki yang ditempatkan di tengah ibu kota. Jadi tugunya seperti tadi ya. Inti dari hukum Hammurabi adalah pembalasan. Misalnya, mata ganti mata, mengerikan ya. Gigi ganti gigi. Penerapan hukum ini sangat keras. Contohnya jika seorang melakukan pencurian di sebuah rumah,
maka ia harus dibunuh dan dibakar di muka rumah tempat ia melakukan pencurian. Ngeri sekali ya. Sudah dicuri, di mana depan rumahnya malah ada nyawa dibunuh kayak gitu ya, dibakar dan sebagainya. Itu sangat mengerikan sekali. Dengan demikian keteraturan masyarakat tercapai karena ketaatan pada hukum. Ya jelas takut ya. Setelah Hammurabi meninggal dunia kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Hittite dari dataran tinggi di sebelah utara Mesopotamia. Lanjut, bangsa Assyria. Bangsa Assyria itu tinggal di lembah Efrat dan Tigris. Beribu kota di Nineveh. Gimana ya bacanya ya? Ya gitu ya. Nineveh 900 sebelum Masehi. Bangsa ini termasuk suku berkelana dan dikenal sebagai bangsa penggembala ternak. Jadi bangsa ini memiliki sifat yang kejam dan suka membunuh. Negara yang didirikan berbentuk kerajaan di mana raja berkuasa mutlak. Yang namanya mutlak itu nggak bisa diganggu-gugat. Kekuasaan tertinggi ya berada di raja itu sendiri. Bangsa ini suka perang sehingga banyak musuhnya. Raja yang terkenal adalah Raja Ashurbanipal yang pada tahun 650 sebelum Masehi berhasil menguasai Mesir. Untuk itulah bangsa Media, Persia dan Kaldea itu bersatu mengalahkan Assyria. Semua rakyat yang dibunuh. Kota Nineveh dibakar sehingga berakhirlah kekejaman Assyria. Jadi bagaimana caranya melumpuhkan kekejaman Assyria adalah dengan bangsa Media, Persia dan Kaldea itu bersatu kayak gitu agar semakin kuat. Pertanian orang Assyria banyak menghasilkan gandum, anggur, sayur mayur. Kepercayaan menyembah banyak dewa juga sama ya. Dewa Asur sebagai dewa matahari adalah dewa yang tertinggi dan dilambangkan dengan roda dewa. Ini sebagai pelindung raja. Jadi mereka percaya bahwa roh orang meninggal akan hidup terus tetap dijaga. Jadi walaupun jasadnya telah meninggal, jadi mereka tetap menjaga kayak gitu loh. Oleh karena itu orang mati diberikan pakaian. Hasil budayanya bersifat heroisme yang mencerminkan suasana kepahlawanan. Kemahiran meramal astronologi itu dimiliki bangsa ini dan kemampuan astronomi sudah tinggi, ya ini menghitung waktu setahun. Jadi sudah bisa ya menghitung bahwa waktu setahun itu ada 365 seperempat hari kayak gitu. Jadi udah bagus sih sebenarnya. Lanjut, bangsa Babilonia baru. Jadi tadi ada Babilonia, sekarang ada Babilonia baru. Babilonia bangkit kembali dan dikenal sebagai Babilonia baru tahun 612 sebelum Masehi. Pendukungnya bangsa Kaldea dengan raja yang terkenal adalah Raja Nebukadnezar. Ia menyerbu Yerusalem dan memboyong semua orang Yahudi sebagai budak Babilonia. Ini yang disebut masa pembuangan Babil. Kepercayaan orang Babilonia baru adalah menyembah banyak dewa seperti dewa Saturnus, dewa Mars, dewa Wisnu, dan dewa Pluto. Peninggalan seni budaya adalah taman bergantung, yakni taman di atas bukit dilengkapi dengan flora dan fauna. Menara Babil yang menambah keindahan kota sebagai mercusuara bagi pedagang yang menuju kota Babil. Dan jembatan raja yang menghubungkan kota Babil dengan taman bergantung. Mereka juga sudah mengenal astronomi, almanak, dan nama-nama planet. Jadi seperti tadi Venus, Pluto, Mars sudah mengenal. Dan dia mengenalnya itu sebagai dewa kayak gitu. Selain itu mereka memiliki ilmu matematika untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Kemudian sudah mulai bisa menghitung waktu. 1 hari ada 24 jam, 7 hari, 1 minggu 7 hari. Setiap jam 60 menit. Nah, itu sudah mahir sekali. Bangsa Babilonia runtuh itu disebabkan oleh serangan bangsa Media dan Persia tahun 530. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bangsa Persia, namun untuk hari ini kita sampai ke bangsa Babilonia baru. Itu aja dulu ya materi penjelasan dari Ibu. Nah, tugas kalian adalah merangkum nih dari awal tadi. Dari awal mana, Bu? Ya tadi, dari peradaban Mesopotamia, tadi ada bangsa apa saja. Kemudian kalian rangkum
penguasanya siapa, kemudian ya kalian buat rangkuman lah sedikit-sedikit kayak gitu, nggak apa-apa. Buat mempermudah kalian dalam belajar. Itu aja ya nak, mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home ya, jangan kemana-mana, tetap patuhi protokol. Sekian, bye-bye.